Ya pemirsa, kita akan langsung bergabung dalam COVID-19 Media Center untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan COVID-19. Yang diberikan oleh rumah sakit dari Jepang yang merawat mereka. Mereka nantinya akan kita tampung dulu sambil menunggu rombongan besarnya nanti di hari Minggu akan pulang. Sehingga nanti bersama-sama dengan yang lainnya sebanyak 69 orang itu nanti mereka akan pulang sama-sama. Kemudian yang 100, yang ketiga, 188 awak ABK Dream World sudah bisa dipulangkan seluruhnya. Kondisinya sehat, kita sudah memberikan surat keterangan bahwa dalam observasi kita selama 14 hari tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala ke arah COVID-19. Rencananya mereka akan diantar dari Sebaru dengan menggunakan KRI Semarang menuju ke Kolen Lamil, dan kita sudah mengkomunikasikan dengan perwakilan pemerintah daerah asal dari masing-masing ABK ini untuk menerima di Kolen Lamil. Selanjutnya mereka akan kita izinkan untuk langsung pulang ke kampung halamannya. Saya tidak tahu apakah mereka langsung melakukan perjalanan pulang atau mereka akan bermalam dulu di Jakarta. Tentunya ini akan dikoordinasikan dengan perwakilan pemerintah daerah yang menjemput. Kemudian ini dari tadi saya menerima berita tentang rencana Bali mau di lockdown tanggal 25. Saya pikir serius, ternyata lockdownnya TMT jam sekian sampai jam sekian. Ternyata hari raya Nyepi ya itu. Sudah terlanjur tegangan tinggi, saya pikir lockdown direncanakan gimana sih. Begitu saya cari, oh ternyata Nyepi ya. Gak apa-apa lah, 1-0 saya dimainin sama teman-teman media ini. Biar saya pusing sendirinya. Ternyata Nyepi. Jadi saya harapkan jangan ada yang ke sana di tanggal itu tidak bisa masuk. Bukan lockdown, Nyepi dari zaman sebelum ada COVID juga sudah Nyepi itu ya. Pusing juga, saya pikir lockdown apa lagi yang kita nggak pernah punya. Rekan-rekan sekalian, saya hari ini tidak terlalu banyak memberikan kesempatan untuk tanya jawab karena tadi sudah banyak yang disampaikan Bapak Presiden di bandara. Tetapi yang terakhir saya hanya ingin Anda menyimak karena saya akan menyampaikan hasil dari tracing yang kita laksanakan dari kemarin 2 hari yang lalu. Sebenarnya dari sore kita kejar terus karena kan kita sudah mengumumkan 34 pasien kan. Ini sudah kita lakukan tracing terus menerus, akhirnya kita mendapatkan beberapa hal yang saya minta diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kita identifikasi sebagai kasus nomor 35, perempuan 57 tahun, masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan menggunakan ventilator. Namun belum dilakukan pemeriksaan COVID-nya. Kemudian perburukan menjadi cepat, hari itu juga meninggal. Hasil dari spesimennya ternyata positif dan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Wilayah untuk dilakukan tracing. Saya lanjutkan pasien 36. Hal yang sama juga terjadi pasien 36, perempuan 37 tahun, masuk ke rumah sakit, dua-duanya di RSPI, masuk ke rumah sakit dengan menggunakan ventilator. Mengalami perburukan dengan cepat, kemudian meninggal. Setelah kita lakukan pemeriksaan spesimen, ternyata positif. Dinas Kesehatan sudah kita beritahu hasil ini dan langsung melakukan tracing. Kita masih akan menunggu hasil kontak tracing dari 2 pasien nomor 35 dan nomor 36. Saya lanjutkan nomor 37. Laki-laki 43 tahun, kondisi sakit ringan sedang. Lanjut 38, perempuan 80 tahun, kondisi sakit sedang berat.
stabil, tidak menggunakan ventilator. Saya lanjutkan 39. Laki-laki 54 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 40. Pasien nomor 40, perempuan 46 tahun, kondisi nampak sakit ringan sedang. 41. Laki-laki umur 40 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 42. Laki-laki 66 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 43. Laki-laki 34 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 44. Laki-laki 57 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 45. Perempuan 29 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 46. Laki-laki 30 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 47. Laki-laki 61 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 48. Laki-laki 35 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 49. Laki-laki 3 tahun, kondisi sakit ringan sedang. 50. Laki-laki 59 tahun, mengalami perburukan cepat dari kemarin dan kemudian meninggal. Positif coronavirus disease 19. Kontak tracing sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. 51. Laki-laki 60 tahun, 52. Perempuan 59 tahun, nampak sakit ringan sedang. 53. Perempuan 24 tahun, nampak sakit ringan sedang. 54. Laki-laki 2 tahun, nampak sakit sedang. 55. Perempuan 26 tahun, nampak sakit ringan sedang. 56. Laki-laki 58 tahun, nampak sakit ringan sedang. 57. Perempuan 27 tahun, nampak sakit ringan sedang. 58. Laki-laki 51 tahun, nampak sakit ringan sedang. 59. Laki-laki 63 tahun, nampak sakit ringan sedang. 60. Perempuan 25 tahun, nampak sakit ringan sedang. 61. Perempuan 58 tahun, nampak sakit sedang. 62. Laki-laki 51 tahun, nampak sakit ringan sedang.
63. Laki-laki 34 tahun nampak sakit ringan sedang. 64. Perempuan 49 tahun nampak sakit ringan sedang. 65. Laki-laki 48 tahun nampak sakit ringan sedang. 66. Laki-laki 73 tahun nampak sakit ringan sedang. 67. Perempuan 25 tahun nampak sakit ringan sedang. 68. Perempuan 38 tahun nampak sakit ringan sedang. 69. Perempuan 80 tahun nampak sakit sedang. Data yang saya berikan ini adalah hasil tracing yang dilaksanakan dari 2 hari yang lalu setelah kita merilis 34 yang dilaporkan oleh daerah sampai dengan tadi siang. Ini menggambarkan bahwa memang kita harus melaksanakan tracing. Dan pemerintah sudah memutuskan mulai hari Senin besok pemeriksaan laboratorium sudah bisa dilaksanakan bukan hanya di Balitbangkes, tetapi juga bisa dilaksanakan di BPTKL, di Universitas Airlangga, di Lembaga Eijkman, dan di beberapa tempat lagi yang saat ini sedang dilaksanakan on the job training. Kemudian tes kit sudah kita terima 10.000 lebih. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi ini semuanya, maka kontak tracing menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan agar dengan cepat kita bisa mengidentifikasi, menemukan, dan melakukan isolasi kasus positif agar tidak menjadi sumber penyebaran di lingkungan masyarakat. Pasien-pasien yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari tracing. Kalau ada yang saya katakan umur 3 tahun, umur 2 tahun itu memang dia adalah bagian dari tracing. Orang tuanya yang sakit, anaknya yang kena, dan seterusnya. Artinya inilah gambaran kesungguhan pemerintah di dalam melaksanakan ini. Lebih detail besok saya akan jelaskan kondisi pasien itu dan mudah-mudahan kita bisa makin cepat lagi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih, selesai. Ya, baru saja kita dengarkan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan Ahmad Yuryanto dari COVID-19 Media Center. Sejauh ini sudah ada 69 kasus baru terkait dengan pasien positif corona. Di antaranya ada yang meninggal, yaitu adalah kasus 35 perempuan berusia 57 dan juga kasus 36 perempuan berusia 37 serta kasus 50 laki-laki berusia 59 tahun. Dan sejauh ini pemirsa dikatakan juga mulai dari hari Senin nanti pemerintah akan memberikan kesempatan dan akan membuka tidak hanya di Litbangkes saja tetapi akan membuka beberapa Litbangkes lainnya untuk pengecekan juga. Demikian terkait dengan informasi, kami akan lanjutkan Prime Time sesaat lagi.